Perkenalkan, nama saya Risma Yudiandini dari kelompok 4 kelas IPTD. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas? Jadi, heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh adanya genetik aditif dengan rentang nilai 0 sampai 1. Sedangkan korelasi genetik merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara satu sifat dengan sifat lainnya dengan rentang nilai -1 sampai 1. Sedangkan repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan ternak untuk mengulang produksinya dengan rentang nilai 0 sampai 1. Berikut saya akan menjelaskan salah satu contoh pemahamannya, yaitu ayam petelur. Ayam ras petelur sangat potensial dikembangkan untuk diambil hasil telur dan dagingnya dengan produksi utama, yaitu telur. Di antara unggas petelur lainnya, ayam petelur merupakan penghasil telur terbesar pertama dengan harga termurah daripada telur unggas lainnya. Telur ayam sendiri mengandung kandungan protein hewani yang tinggi dan harga murah sehingga menjadi prioritas bagi masyarakat. Oleh karena itu, ternak ayam petelur sangat strategis untuk dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian. Salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha peternakan yaitu pemulihan ternak, di mana berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan ternak yang berkualitas unggul. Salah satu upaya yaitu dilakukan dengan cara menurunkan atau mewariskan sifat unggul dari indukan yang memiliki kualitas unggul. Peningkatan mutu genetik dilakukan dengan cara seleksi untuk mendapatkan ayam petelur yang digunakan sebagai bibit. Seleksi ayam petelur dapat dilihat dari sifat indeks bentuk telur dan bobot telur. Namun dua data tersebut dilihat mana yang lebih produktif. Caranya dengan menghitung nilai heritabilitasnya. Sedangkan untuk mengetahui adakah hubungan antara sifat indeks bentuk telur dan bobot telur, caranya dengan menghitung nilai korelasi genetik. Dan apabila ayam petelur tersebut memiliki keturunan lagi, apakah sifat indeks bentuk telur dan bobot telur hampir sama? Untuk melihat hal tersebut dilakukan dengan menghitung nilai repeatabilitasnya. Tujuan praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu diharapkan mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, maupun repeatabilitas dalam kelas, serta mahasiswa mampu memahami kegunaan masing-masing parameter genetik, serta melakukan perhitungan secara aplikatif. Sedangkan manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas dalam kelas maupun repeatabilitas antar kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan masing-masing parameter genetik serta melakukan perhitungan secara aplikatif. Berikut saya akan menjelaskan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur. Berikut ada rekapitulasi data heritabilitas IBT1. Nah, setelah melihat rekapitulasi data heritabilitas IBT1, kita dapat menghitung nilai heritabilitasnya. Namun, pertama-tama kita menghitung faktor koreksinya terlebih dahulu. Rumus faktor koreksi yaitu Y titik kuadrat per N titik atau jumlah data kemudian dikuadratkan per jumlah total anak diperoleh hasil 115.936,86. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK atau jumlah dari banyak total data per pejantan kemudian dikuadratkan per koefisien anak per pejantan dikurangi faktor koreksi diperoleh hasil 3,27. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K
Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI, atau jumlah total masing-masing data dikuadratkan dikurangi JKS tanpa faktor koreksi, diperoleh hasil 7,11. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S kurangi 1, atau jumlah pejantan dikurangi 1, diperoleh hasil 3. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik kurangi S, atau jumlah total anak dikurangi jumlah pejantan, diperoleh hasil 16. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Nah, JKS ini dan DBS juga sudah dihitung tadi, tinggal dimasukin rumusnya aja. Jadi diperoleh hasil 1,09. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW. JKW dan DBW ini juga udah dihitung tadi, tinggal hasilnya dimasukin ke rumus, diperoleh hasil 0,44. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Nah, KTHW ini nilainya sama dengan KTW dan ragam W. Jadi KTHW dan ragam W sama dengan 0,44. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan rumus ragam W tambah K ragam S. Kemudian dijabarkan menjadi ragam W tambah K dalam kurung KTS min KTW per K. Nah, K di sini merupakan koefisien antar anak dalam pejantan. Jadi KTHS diperoleh hasil 1,09. Kemudian kita dapat menghitung nilai heritabilitasnya atau H kuadrat dengan rumus 4 ragam S per ragam W tambah ragam S, yang didapat hasil 0,91. Hasil heritabilitas IBT yang diperoleh yaitu 0,91, artinya kemampuan ternak ayam petelur untuk menurunkan sifat IBT kepada keturunan selanjutnya sebesar 91%. Nilai heritabilitas IBT tersebut termasuk dalam kategori yang tinggi. Waktu perhitungan dan populasi yang berbeda menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan nilai heritabilitas yang diperoleh. Yang kedua, saya akan menjelaskan perhitungan heritabilitas bobot telur. Berikut ada rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Nah, setelah melihat rekapitulasi data bobot telur 1, kita dapat menghitung nilai heritabilitasnya. Namun pertama-tama kita menghitung faktor koreksinya terlebih dahulu. Rumus faktor koreksi yaitu Y titik-titik kuadrat per N titik, atau jumlah data kemudian dikuadratkan per jumlah total anak, diperoleh hasil 34.411,8. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK, atau jumlah dari banyak total data per pejantan kemudian dikuadratkan per koefisien anak per pejantan kemudian dikurangi faktor koreksi, diperoleh hasil 7,8. Kemudian menghitung jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI, atau jumlah total masing-masing data dikuadratkan dikurangi JKS tanpa faktor koreksi, diperoleh hasil 29,62. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S kurangi 1, atau jumlah pejantan dikurangi 1, diperoleh hasil 3.
Kemudian kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N titik dikurangi S atau jumlah total anak dikurangi jumlah pejantan diperoleh hasil 16. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Nah, JKS dan DBS ini tadi udah dihitung, kemudian hasilnya dimasukin rumus aja, diperoleh hasil 2,6. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW. Nah, JKW dan DBW ini juga udah tadi dihitung, kemudian hasilnya dimasukin ke rumus, diperoleh hasil 1,85. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau KTHW. Nah, KTHW ini nilainya sama dengan ragam W dan KTW, sehingga KTHW dan ragam W nilainya 1,85. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan rumus ragam W tambah K ragam S, kemudian dijabarkan menjadi ragam W tambah K dalam kurung KTS min KTW per K. Nah, K di sini merupakan koefisien anak per pejantan, sehingga KTHS diperoleh hasil 2,61. Kemudian kita dapat menghitung nilai heritabilitasnya atau H kuadrat dengan rumus 4 ragam S per ragam W tambah ragam S, diperoleh hasil 0,3. Hasil heritabilitas bobot telur yang diperoleh yaitu 0,3. Artinya kemampuan ternak ayam petelur untuk menurunkan sifat bobot telur kepada keturunan selanjutnya sebesar 30%. Nilai heritabilitas bobot telur tersebut termasuk dalam kategori yang rendah. Waktu perhitungan dan populasi yang berbeda menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan nilai heritabilitas yang diperoleh. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perhitungan korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur. Berikut ada rekapitulasi data antara IBT1 dan bobot telur 1. Nah, setelah melihat rekapitulasi data korelasi genetik antara IBT1 dan bobot telur 1, kita dapat menghitung nilai korelasi genetiknya. Namun pertama-tama kita menghitung faktor koreksinya terlebih dahulu. Rumus faktor koreksi yaitu X titik-titik kali Y titik-titik per N titik, atau jumlah data IBT1 dikali dengan jumlah data bobot telur 1 per jumlah total anak, diperoleh hasil 63.163,25. Kemudian kita menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI titik YI titik per NI dikurangi faktor koreksi, atau jumlah dari jumlah data IBT1 per pejantan dikali jumlah data bobot telur 1 per pejantan diper jumlah anak per pejantan dikurangi faktor koreksi, diperoleh hasil 1,81. Kemudian kita menghitung jumlah hasil kali antara anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI titik YI titik per NI, atau jumlah total masing-masing data X dikali data Y kemudian dikurangi JHKS tanpa faktor koreksi, diperoleh hasil 7,21. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S kurang 1 atau jumlah pejantan dikurangi 1, diperoleh hasil 3. Kemudian kita menghitung derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik kurangi S atau jumlah total anak dikurangi jumlah pejantan, diperoleh hasil 16. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS. Nah, JHKS sama DBS ini tadi sudah dihitung, tinggal hasilnya dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil 0,6. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW
dengan rumus JHKW per DBW. JHKW dan DBW juga sudah dihitung, hasilnya dimasukin rumus, diperoleh hasil 0,45. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. Nah, HKRHW ini nilainya sama dengan COV dan HKRW. Jadi HKRHW dan COV nilainya 0,45. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS dengan rumus COV tambah K COV-S. Kemudian dijabarkan menjadi COV tambah K dalam kurung HKRS kurangi HKRW per K. Nah, K di sini merupakan koefisien antar anak pejantan. Kemudian diperoleh hasil HKRHS yaitu 0,6. Kemudian kita menghitung korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 COV-S per akar 4 ragam SX dikali 4 ragam SY. Nah, ragam SX ini sudah dihitung pada perhitungan heritabilitas IBT1. Untuk ragam W-nya sudah dihitung di perhitungan heritabilitas bobot telur. Tinggal dimasukin aja sehingga korelasi genetik diperoleh hasil 0,21. Hasil korelasi genetik antara IBT dan bobot telur diperoleh 0,21. Nilai korelasi genetik tersebut bernilai positif, artinya terdapat hubungan antara sifat IBT dan bobot telur sebesar 21%. Nilai korelasi genetik tersebut termasuk dalam kategori sedang. Korelasi genetik itu sendiri dipengaruhi oleh gen-gen pleiotrofi dan faktor lingkungan. Yang keempat, saya akan menjelaskan perhitungan repitabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Untuk perhitungan ini hanya dibutuhkan dua data, yaitu IBT1 dan IBT2. Berikut ada rekapitulasi data repitabilitas antar kelas IBT. Nah, setelah melihat rekapitulasi data repitabilitas antar kelas IBT, kita dapat langsung menghitung nilai repitabilitasnya dengan rumus sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N, kemudian diper akar dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi sigma X kemudian dikuadratkan per N dikali dalam kurung sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kemudian dikuadratkan per N. Nah, untuk pembilang sigma XY itu jumlah dari masing-masing data IBT1 dikali dengan data IBT2 kemudian dikurangi dalam kurung jumlah data IBT1 dikali jumlah data IBT2 diper jumlah individu kemudian diper akar dalam kurung EX kuadrat itu jumlah dari masing-masing data IBT1 dikuadratkan dikurangi jumlah data IBT1 kemudian dikuadratkan diper jumlah individu kemudian dikali dalam kurung sigma Y kuadrat itu jumlah dari masing-masing data IBT2 dikuadratkan dikurangi jumlah data IBT2 kemudian dikuadratkan diper jumlah individu. Untuk nilai repitabilitasnya diperoleh hasil 0,33. Yang kelima, saya akan menjelaskan perhitungan repitabilitas dalam kelas bobot telur. Berikut ada rekapitulasi data repitabilitas dalam kelas bobot telur. Setelah melihat rekapitulasi data repitabilitas dalam kelas bobot telur, kita dapat menghitung nilai repitabilitasnya. Namun pertama-tama kita menghitung faktor koreksinya terlebih dahulu dengan rumus Y titik-titik kemudian dikuadratkan per M titik atau jumlah semua data kemudian dikuadratkan per jumlah total seluruh ternak. Diperoleh hasil 63.848,87. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per MI dikurangi FK atau
jumlah dari jumlah masing-masing YI titik dikuadratkan diperbanyak ulangan data kemudian dikurangi faktor koreksi diperoleh hasil 19,62. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat per MI, atau jumlah masing-masing data dikuadratkan kemudian dikurangi JKB tanpa faktor koreksi diperoleh hasil 28,82. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N kurangi 1 atau jumlah individu dikurangi 1 diperoleh hasil 11. Kemudian kita menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N dalam kurung MI dikurangi 1 atau jumlah individu dikali banyak ulangan data dikurangi 1 diperoleh hasil 24. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB per DBB. Nah, JKB dan DBB sudah dihitung tadi, kemudian hasilnya dimasukkan rumus, diperoleh hasil 1,78. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW per DBW. JKW dan DBW juga sudah dihitung, kemudian hasilnya dimasukkan rumus, diperoleh hasil 1,2. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Nah, KTHW ini nilainya sama dengan ragam W dan KTW, sehingga KTHW dan ragam W sama dengan 1,2. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHB dengan rumus ragam W tambah K ragam B. Kemudian dijabarkan menjadi ragam W ditambah K dalam kurung KTB min KTW per K. Nah, K di sini sama dengan MI atau banyak ulangan data, sehingga KTHB diperoleh 1,77. Kemudian kita menghitung nilai korelasi genetiknya atau RG dengan rumus ragam B per ragam B tambah ragam W diperoleh hasil 0,13. Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur diperoleh 0,33, artinya kemampuan ternak ayam petelur untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang hampir sama dengan bobot telur berikutnya sebesar 13%, sedangkan 87% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai repeatabilitas tersebut termasuk dalam kategori yang rendah. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur termasuk dalam kategori tinggi, nilai heritabilitas bobot telur dalam kategori rendah, nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur dalam kategori sedang, untuk nilai repeatabilitas antar kelas IPT dalam kategori tinggi, sedangkan untuk nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur dalam kategori rendah. Sekian penjelasan mengenai praktikum ilmu pemeliharaan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.